Teman-teman Swiseki, selamat berjumpa dalam kanal Budi Sulistyo. Kali ini menampilkan sebuah pameran Swiseki yang diselenggarakan di Senayan Park dalam rangka Indonesia Bonsai Championship yang diselenggarakan oleh PPBI Cabang Jakarta. Ditampilkan 160 lebih batu-batu pada hari ini. Silakan Anda menikmati. Batu yang menggambarkan sebuah gunung tinggi diselingi dengan air terjun di bagian kanan dengan tekstur yang sangat menarik, seolah-olah menandakan bahwa batu ini adalah sebuah gunung yang dipandang dari jarak agak dekat. Tetapi patina dari batu ini semua telah matang dan indah, sehingga ini nampak sebagai sebuah batu yang kuno dan bermutu tinggi. Dalam pameran ini juga ditampilkan batu-batu indah warna atau batu poles yang kita kenal sebagai biseki, yang menampilkan keindahan warnanya dan juga kemengkilatan dari batu tersebut. Tentu saja pameran batu-batu seperti ini menambah kekayaan dari keseluruhan nilai pameran ini. Batu-batu kecil dari Aceh ini ditata dalam sebuah rak yang menarik, sehingga menjadikan komposisi yang menarik dari batu yang kita pamerkan. Ini adalah salah satu bentuk penataan pada Swiseki kecil yang dipamerkan pada suatu pameran yang besar. Batu yang berasal dari Korea Utara yang menggambarkan dua buah puncak dari gunung yang berada di atas awan-awan. Awan-awannya itu berwarna keputih-putihan, sehingga pemiliknya memasang pasir hitam di dalam suibanya untuk memberikan pesona yang lebih menonjol pada batu tersebut. Batu indah yang dipamerkan dari Korea Utara dalam pameran ini. Batu yang sangat menarik dengan kekerasan yang sangat tinggi dan juga warna yang hitam pekat, dengan bentuk seolah-olah seperti sebuah tempat bernaung atau sekaligus juga merupakan sebuah gua. Sebuah batu yang sangat menarik dan sangat indah yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Sebuah batu hitam pekat dengan patina yang sangat bagus, menggambarkan sebuah plateau atau dataran yang luas, dan di belakangnya ada suatu gunung yang menjadi latar belakang dari batu ini, dari dataran tersebut. Sebuah pemandangan yang cukup menakjubkan dan indah sekali. Batu indah dari Sumatera Barat yang menampilkan kesederhanaan tetapi suatu kekayaan dalam dirinya. Ditampilkan sebuah batu yang kokoh
hitam pekat dengan patina yang sangat bagus, yang berubah dataran, tapi dengan ada level yang berbeda, dataran yang lebih tinggi lagi, sedikit lebih tinggi, dengan latar belakang pegunungan yang menarik, dan kemudian ada gunung yang tinggi. Seolah-olah mengandung harapan pada batu ini, menimbulkan suatu aura positif pada diri kita. Sebuah batu yang menarik. Batu dari daerah Palembang yang menggambarkan sebuah karang yang dramatis, di mana di sini adalah satu karang bolong yang lebar dengan bentuk yang dramatis, beserta ujung-ujung lancip dari karang tersebut. Batu ini bisa dilihat dalam dua posisi tidur gini dan atau posisi berdiri. Sebuah batu bagus yang berasal dari Medan, Sumatera, yang menggambarkan sebuah dataran dengan variasi, ada sebuah telaga kecil di situ. Kesederhanaan dalam bentuk ini, dalam warna batu yang hitam pekat dan patina yang matang, yang bagus, menimbulkan keindahan tersendiri pada batu ini. Sebuah batu yang bermutu tinggi dengan patina yang sudah matang dan warna yang hitam pekat, yang menimbulkan pemandangan sebuah gunung yang dipandang dari jarak jauh. Di situ ada beberapa danau di atas gunung tersebut. Variasi yang sangat indah dari sebuah Swiseki. Pesona batu dari daerah Sumatera Barat yang menggambarkan sebuah gunung yang cukup terjal atau satu tebing tinggi yang berada di tepi laut, yang karena goncangan ombak yang begitu besar sehingga timbul satu terowong di bagian bawahnya, seolah tempat kapal bisa berlalu melintasinya. Sebuah variasi yang indah dari pemandangan alam di tepi laut, atau sebuah pulau kecil, pulau karang di tepi laut. Batu dari daerah Sumatera Barat ini mengandung unsur yang sangat indah, yaitu suatu pemandangan alam yang menggambarkan sebuah gunung yang tinggi dan kemudian agak rendah di bawah ada satu dataran yang terisi oleh danau-danau dengan gunung-gunung di bagian latar belakangnya yang lebih pendek. Komposisi yang sangat indah dari sebuah Swiseki yang cukup memikat. Sebuah batu yang nampaknya sederhana, kotak dengan ada garis atau alur memisahkan bagian atas dan bagian bawah. Ada unsur mistis dan klasik pada batu ini, sehingga seolah mengundang kita ke alam meditasi. Ini adalah satu batu yang menurut saya sangat bagus dan mengandung unsur filosofi yang tinggi. Sebuah kekayaan
yang dihasilkan oleh alam. Bagaimana bentuk sederhana ini bisa tercapai? Bentuk sederhana yang berpola ternyata bisa tercapai dan memiliki unsur keindahan yang sangat memikat. Variasi lain dalam pameran ini juga ditampilkan batu yang seolah-olah terdiri dari dua orang manusia yang sedang berdiskusi. Ini adalah kekayaan dalam pameran ini, di mana batunya tidak hanya menampilkan satu tipe batu, tetapi ada juga yang berupa drama, yaitu seolah-olah mungkin seorang ayah atau seorang anak sedang berkonsultasi dengan ayahnya, atau dua orang bijak yang sedang berdiskusi. Itulah yang akan diceritakan dalam display pameran ini. Sebuah batu yang tidak seberapa besar, tetapi memiliki variasi bentuk yang sangat menarik, dengan kulit yang keras, kulit yang hitam dan halus, serta memiliki beberapa lekuan-lekuan yang seolah menggambarkan adanya danau di daerah pegunungan. Suatu keindahan dan kekayaan bebatuan dari daerah Sumatera Barat. Salah satu variasi lagi dalam Swiseki adalah batu berpola atau pattern stone. Di sini adalah batu gambar, jadi menggambarkan, menurut pemiliknya dikhayalkan adalah ini adalah sebuah naga yang sedang berdansa, dan kemudian ada awan di atasnya. Jadi naga yang sedang melayang dan ada awan di atasnya. Kekayaan dari daerah Ombilin, Sumatera Barat. Salah satu variasi dalam Swiseki adalah batu yang berbentuk sampan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari batu sampan. Ya, bentuknya seperti sebuah sampan yang sedang terapung di atas sungai. Akan lebih bagus lagi bila kita misalnya memasang patung orang yang sedang duduk mendayung, itu akan lebih bagus. Tradisi ini banyak dilakukan di daerah China. Batu simbolik ini berasal dari Filipina, yang menggambarkan seorang pendeta. Aksesorisnya dipasang tongkat, seolah-olah pendeta itu membawa tongkat, dan kemudian juga daisanya dibentuk seolah-olah merupakan teratai, bunga teratai. Jadi menggambarkan kesempurnaan dari pendeta tersebut. Sebuah batu yang cukup menarik. Ini adalah batu simbolik yang menggambarkan seorang sarjana atau seorang yang bijak. Dia sedang berdiri dan berada di dataran yang bagus, datar begitu. Dan di sebelah belakangnya ada sebuah pohon yang tumbuh, seolah-olah jauh di sebelah sana adalah sebuah pohon. Batu ini berasal dari Alasan, China. Jadi ini sebetulnya adalah satu batu gurun. Di dalam tradisi China, batu ini dianggap bagus.
Ini adalah batu simbolik yang berwujud seperti kura-kura. Jadi salah satu bagian dari Suiseki itu adalah batu simbolik. Selain batu panorama biasa, ada batu simbolik. Nah, kura-kura itu merupakan binatang yang dipuja, terutama dalam kebudayaan China. Kura-kura di sini merupakan lambang dari kekayaan ataupun kemakmuran. Nah, sangat menariknya di sini daesanya atau tatakannya dibuat dari tumpukan uang. Ini adalah tumpukan uang dengan kura-kura di atasnya. Ini suatu kreasi yang sangat bagus dan menarik, saya rasa. Batu dari daerah Ombilin ini memiliki keistimewaan, yaitu berkat kikisan air yang begitu dahsyat sehingga terjadi lubang. Terjadi lubang di situ, dan di atasnya itu seolah-olah merupakan satu jembatan. Tetapi di bawahnya ada lagi satu batu yang melintang, yang tipis saja, dan itu merupakan jembatan yang kedua. Itulah keistimewaan dari batu ini, sehingga menimbulkan suatu pemandangan yang indah sekali. Batu ini berasal dari daerah Ombilin, Sumatera Barat. Dia terdiri dari sebuah gunung yang dilihat dari jauh, seolah-olah ya, dengan permukaan yang halus. Dan keistimewaan dari batu ini, dia memiliki beberapa puncak yang bergradasi. Jadi puncaknya tidak sama tingginya. Jadi dari sebelah kiri ada beberapa puncak seolah-olah menjadi pembatas, ada satu puncak lagi, kemudian puncak yang tertinggi, dan di sebelah sana ada puncak lagi. Di samping itu ada juga ceruk-ceruk di antara lekuan-lekuan dari gunung tersebut. Dan juga warnanya dan juga adanya pattern-pattern di sini seolah-olah menunjukkan itu vegetasi atau tanaman-tanaman yang tumbuh pada gunung tersebut, sehingga menimbulkan suatu keindahan yang menarik. Inilah keistimewaan dari batu dari daerah Ombilin. Batu ini memperoleh penghargaan yang tinggi karena menggambarkan sebuah pemandangan yang dramatis, yaitu sebuah gunung dengan dua buah danau. Danau yang satu cukup dalam, dan dengan keseimbangan sekitarnya, jadi seolah-olah menggambarkan sebuah gunung yang teguh dan kuat, dan juga ada danau di dalamnya. Dan warnanya hitam pekat dengan tekstur yang baik, dengan patina yang cukup baik, menonjol. Makanya batu ini memperoleh apresiasi kali ini.
Thank you.